Kembali lagi teman-teman, kita akan bahas beberapa trik dan tips untuk menghadapi TOEFL listening test. Oke, kita sudah bahas beberapa dan untuk kesempatan hari ini, kesempatan sekarang saya akan bahas tentang atau kita akan mendiskusikan tentang salah satu teknik juga yang berkaitan dengan TOEFL listening test, yaitu listen for negative expression atau mendengarkan ekspresi-ekspresi negatif. Nah, ini juga menjadi salah satu kunci ya, salah satu cara untuk menjawab tes listening di dalam tes TOEFL. Nah, listen for negative expression itu apa? Jika suara di dalam soal, terutama suara kedua, itu bentuknya adalah ekspresi negatif, kemungkinannya jawabannya adalah dalam bentuk positifnya, tetapi dalam arti yang sama. Oke. Misalnya seperti ini teman-teman, dia tidak ingat. Oke. Dia tidak ingat. Itu sama saja dengan apa? Dia lupa. Negative expression ini ada 3 jenis ya teman-teman. Yang pertama adalah regular negatif. Regular negatif ini biasanya menggunakan not atau bentuk yang lain dalam bentuk contraction ya. Kita ambil contoh misalnya di sini ketika suara yang berupa seperti ini. Tom is not sad about the results. Ya, not sad itu ekspresi negatif ya. Not sad berarti sama aja dengan apa? Dengan happy. Tidak sedih sama dengan happy. Ya, tidak sedih kan bukan berarti senang. Itu kalau di logika formal. Ini kita tidak berbicara tentang itu. Kita berbicara tentang kebiasaan di dalam TOEFL listening test. Biasanya kalau di suara soal bentuknya negatif seperti itu, di jawabannya adalah bentuk positif yang berlawanannya. Oke, tetapi artinya sama. Oke, ya not sad ya sama dengan happy. Atau other negatives seperti ada nobody, ada none, ada nothing, ada never, itu juga merupakan bentuk negative expression. Misalnya kalau di contoh suaranya adalah nobody arrive on time, tidak ada seorang pun yang datang terlambat. Oke, nobody arrive on time berarti ya terlambat, berarti sama dengan late. Selanjutnya misalnya ada shall never, penggunaan never work hard ya, tidak pernah bekerja keras. Never work hard ya sama aja dengan lazy. Oke, nanti tinggal sesuaikan aja di pilihan jawabannya, kata yang cocok apa. Atau ada negative prefix, awalan yang merubah arti kata menjadi negatif. Ada an, ada in, ada this, dan masih banyak lagi teman-temannya. Ada im, misalnya possible jadi impossible. Itu banyak, tidak hanya an, in, this. Nah, di sini contohnya an, in, this. Tentu saja tidak hanya ini ya. Teman-teman bisa cari bentuk negative prefix itu apa saja. Contoh, the patient was insane. Oke. Insane itu bentuk negatifnya. Oke. Positifnya apa? Positifnya adalah sane. Ya, insane sama dengan not sense. Berarti insense, oke, itu sama dengan crazy. Sekarang kita lihat penerapannya di dalam contoh soal. Tapi kita masih dalam bentuk tulisannya, teman-teman. Misalnya gini, ada suara soalnya seperti ini. Man, how did you get to their grandmother's house in Maine in only 5 hours? Bagaimana kamu bisa sampai ke rumah nenekmu di Maine hanya dalam waktu 5 jam? Nah, woman, suara kedua ini, they didn't, okay, they didn't drive slowly in the trip to Maine. Mereka tidak menyetir, tidak berkendara secara pelan. Tidak berkendara secara pelan. Tidak pelan berarti kan bentuk negatif nih. Tidak pelan itu sama dengan cepat, bentuk opposite-nya, bentuk kebalikannya. Maka di pilihan jawaban itu sudah ada jawabannya adalah A. They drove rather quickly. Mereka mengendarai lumayan cepat. Sekarang kita contohkan lebih banyak contoh dalam bentuk yang masih dalam bentuk tulisannya. Misalnya kalau ada suara seperti ini, suara satu, man, I can't seem to get the door unlocked.
I can't seem to get the door unlocked. Suara keduanya woman. That isn't the right key for the door. Itu bukan kunci yang tepat. Itu bukan kunci yang benar untuk pintu tersebut. Maka bukan kunci yang benar sama aja dengan kunci yang salah. Itu kira-kira seperti itu. Nah, kita lihat di pilihan jawabannya. The key in the drawer The key in the drawer is on the right. Okay. Kuncinya itu ada kunci di dalam laci berada di sebelah kanan. Kunci ada di laci sebelah kanan, tidak sebelah kanan dalam laci ya. The man should write the message on the door. Laki-laki itu harus menulis pesan di pintu. The man has the wrong key. Nah, is not the right key sama aja dengan the wrong key. Maka jawabannya adalah C, teman-teman. Di situ ya. Yang kedua, soal nomor 2 misalnya. Were you pleased with last week's conventions? Nothing went as planned. Tidak ada yang berjalan sesuai rencana. Nah, sekarang kalau tidak ada yang berjalan sesuai rencana, sama dengan apa? Berarti conventionnya itu berantakan. Kita cari arti yang menunjukkan bahwa conventionnya itu berantakan. Jawabannya apa? Ada A di situ. The convention was disorganized. Berantakan. Oke. Nomor 3, teman-teman. Are you planning to go to the college next year? I am unsure. Oke. Unsure artinya tidak yakin. Itu bentuk negatif dari kata sure dengan menambahkan prefix atau negatif prefix. Dia tidak yakin about the idea. Adanya apa? Go to the college. Nah, berarti apa? Cari ya kata yang artinya adalah ragu. Yang artinya ragu di situ apa? Definitely want to college. Enggak. Is certain about his plan. Certain itu sama aja dengan pasti, yakin. Nah, jawabannya adalah C ya teman-teman. He is hesitant. Dia ragu. He's hesitant about attending college. Dia ragu. Oke, untuk kuliah. Nah, begitu ya teman-teman. Nah, sekarang kita contoh dalam bentuk suara ya. Nanti teman-teman bisa coba isi dari nomor 2 sampai nomor 10 ya teman-teman. Nah, kita nomor 1 dulu, teman-teman coba dengarkan suaranya, terus kemudian jawab. Okay. Number 1. Are you going to take out the trash? I have no time to do it. What does the woman mean? Teman-teman, silahkan jawab nomor 1 itu jawabannya apa. Oke, kalau yang teman-teman di situ lihat pilihan jawabannya sudah ada ya. Oke, sekarang kita lihat yang tadi teman-teman dengarkan adalah kurang lebihnya seperti ini. Are you going to take out the trash? Apakah kamu akan membuang sampahnya? Oke. Terus suara kedua kurang lebih ngomong I have no time to do it. I have no time to do it. Nah, I have no time to do it, tidak punya waktu untuk melaksanakan, untuk melakukan atau untuk membuang sampah, sama saja dengan apa? Nah, di sini yang tepat adalah A, she is very busy. Kenapa? I have no time to do it, sama aja dengan she is very busy. Ya, jadi jawaban untuk nomor 1 adalah A ya teman-teman. Silakan teman-teman boleh mencoba mempraktekkan trik ini dengan menjawab soal nomor 2 sampai 10. Nanti jawabannya bisa dituliskan di kolom komentar. Good luck. TOEFL Exercise 7. In this exercise, listen carefully to the short conversation and question on the tape, and then choose the best answer to the question. You should be particularly careful of negative expressions. Number 2. Are you worried about the interview? It's unimportant to me. What does the man mean?
Number 3. Do you have all the notes for Psychology 101? I didn't miss a single lecture. What does the man mean? Number 4. Do you know the library's summer hours? I need to go there this evening. It's never open past 6 o'clock in the summer. What does the man mean? Number 5. How often should I water the plants while you're gone? No more than once a week. What should the woman do? Number 6. Did you enjoy your meal? That restaurant is very famous. The food was good, but I was dissatisfied with the service. What does the woman mean? Number 7. Do you think that Bob really wanted me to go home? He wasn't kidding when he told you to leave. What does the man say about Bob? Number 8. Can we finish this project before closing time? If we work on nothing else. What does the man mean? Number 9. Would you mind staying an hour more? I'd rather not. What does the woman say about staying? Number 10. Would you recommend the hotel where you stayed in New York? The hotel provided service that was unequaled. What does the man say about the hotel?